Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga pada sehat selalu ya. Pada video hari ini teman-teman, seperti biasa kita akan share trading plan untuk minggu depan ya. Ya, jadi langsung aja teman-teman kita bahas analisanya. Oke, kita terlebih dahulu masuk di time frame daily. Melihat situasi candlestick kemarin ya, terakhir itu candlestick bearish di mana harga melakukan penurunan sampai pada zone area ini ya, dan ada rejection kembali. Nah, untuk close body, menurut saya candlestick ini tidak begitu besar untuk body candlesticknya. Ya, dimana memang masih ada shadow candle yang cukup panjang ya, rejection dari atas di sini. Ya, sehingga ketika ada pun tekanan masih akan turun ke bawah, nah ini kita mau uh, marking beberapa zone area yang menghalangi harga untuk turun, tentunya boleh digunakan untuk posisi buy. Salah satunya pada zone area itu, dan selanjutnya kita boleh lihat di support area ini. Nah, ini beberapa zone yang bisa kita pantau. Saya rasa cukup sampai di zone ini ya, untuk pantauan di akhir tahun ini teman-teman ya. Kita lanjutkan teman-teman, di mana di sini belum ada body break. Nah, inilah yang membuat harga harus mengalami retest terlebih dahulu teman-teman ya. Iya, tetapi retestnya sampai mana? Nah, itu nanti yang perlu kita tunggu di beberapa zone entry. Tentunya ini nanti harus kita refine kembali teman-teman untuk menunggu pola konfirmasinya ya. Jadi tanpa konfirmasi ya kita tidak tahu nih area yang mana yang bisa digunakan ataupun yang mampu mereject harga kembali membuat kenaikan pada euro USD ini. Kita lanjutkan kembali, uh, kita lihat di sebelah kiri ya. Nah, di mana ketika harga pun melakukan kenaikan teman-teman, resisten area di sini masih fresh ya. Jadi ini tetap akan menghalangi harga. Jadi artinya ini boleh sebagai level target kita di minggu depan ya, di akhir tahun 2025 ini. Karena kalau kita lihat saat ini, respon itu ataupun rejection terakhir ini berasal dari zone area ini. Nah, ini teman-teman ya, ini yang membuat harga retest. Tetapi retest pertama, dia hanya mampu sampai pada zone ini. Kembali melakukan kenaikan, ada rejection kembali teman-teman. Jadi menurut saya rejection ini nanti tidak begitu jauh lagi nih teman-teman ya. Jadi kita cukup sampai pada zone ini untuk di minggu depan. Oke, kita lanjutkan ke time frame H4. Kalau kita lihat situasi di H4, nah ini pun tidak break body ya, dimana sebelumnya di sini sudah terbentuk support, harga naik, membuat resisten yang baru, turun sampai ke support area, dan ini belum berhasil di body break. Nah, ini area buy kita tadi, belum juga terkena ya, ini masih fresh ini, area rally base rally ya, atau demand pada time frame kecilnya. Jadi, seperti ini teman-teman. Nanti tinggal kita cek dulu bagaimana rejection selanjutnya ini teman-teman ya. Ini teman-teman ya, ini kita coba cek nanti. Karena di sini sudah ada rejection, memang candlestick bullishnya ini bodinya kecil ya, tapi nanti coba kita cek dulu apakah masih ada potensi harga ini tetap memasuki area zone ini atau zone ini untuk bisa naik seperti ini. Karena kalau zone ini tidak kuat, nah ini yang bisa membuat harga turun kembali ke zone ini ya. Makanya nanti kita coba cek bagaimana situasi candle rejection dari support area di sini. Ya, memang kalau kita perhatikan di area sini teman-teman, nah ini kan memang dia sudah membuat candlestick bullish di sini ya, tapi dibalas lagi di sini candlestick bearish. Ya, di mana candlestick bearish ini belum sampai pada zone entry untuk posisi buy ini. Ya, jadi seperti ini teman-teman ya. Selanjutnya, coba kita cek dulu ya, apakah masih ada area terdekat di sebelah kiri ini. Ini sudah kena nih ya.
Satu lagi di zone ini. Kalau kita melihat pada H4-nya, yang sudah tidak press itu di zone ini. Ya, jadi 1, 2, nah ini masih press. Jadi boleh sebagai level target kita di minggu depan teman-teman ya. Setidaknya sampai pada zone ini. Tinggal kita menunggu retestnya sampai kemana. Dan yang mana yang terkonfirmasi nantinya. Oke, di H4 ini kita bisa refine. Ini masih sama aja ya. Masih sama di candlestick ini. Tinggal kita cek nanti bagaimana di H1-nya. Ya, langsung aja kita cek di H1. Kita langsung juga masuk di mechanical strukturnya. Untuk di mechanical struktur, ya di sini ya teman-teman ya, sebelumnya di zone area ini. Nah, ini sebagai break obstructor buy, di mana di zone ini sudah terbentuk perubahan tren menjadi change of character sell. Nah, sekarang harga turun. Nah, lanjut mengalami kenaikan setelah reject dari zone ini. Reject di sini melakukan kenaikan dan menembus high valid di sini. Tinggal kita cek. Nah, ini sudah body break ya. Jadi ini sudah ada cok kembali. Ya, ini change of character buy. Jadi sudah perubahan tren menjadi bias buy ini. Nah, sekarang ini kalau kita perhatikan untuk high-nya di sini sudah menjadi high valid. Ini cok. High di sini sudah menjadi high valid. Nah, setelah itu teman-teman, harga melakukan penurunan masuk di area entry untuk posisi buy, di mana di sini kita perhatikan belum ada pola konfirmasi untuk posisi buy. Nah, inilah hasil rejectionnya di H1. Ya, jadi kalau kita lihat tadi pada H4, itu candlestick bullish kecil. Di sini kita perhatikan hanya sekecil ini teman-teman ya. Candlestick bullish tersebut hanya sekecil ini. Jadi belum ada pola konfirmasi untuk posisi buy di area time frame H1 ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan melalui H1, di sini juga ada trendline area yang juga akan menghalangi harga untuk melakukan kenaikan. Jadi, selama trendline ini tidak break ke atas, nah ini potensi harga akan tetap mereject ke bawah. Jadi, kita tinggal cek area entry selanjutnya untuk posisi buy. Termasuk zone ini belum dimasuki harga. Kalau kita masuk di H1, ini ada di candlestick bearish ini. Jadi, ini sudah kena melalui time frame H1-nya. Tetapi responnya itu seperti ini teman-teman ya. Ya, kembali lagi ke pola konfirmasi. Sekarang kita perhatikan teman-teman, area entry selanjutnya itu berada di zone ini. Ya, seperti ini. Selanjutnya di zone ini. Ya, kalau kita refine di H1, dia jadi dua area teman-teman ya. Seperti ini. Kita coba cek lagi. Ya, itu ya sisanya. Dua area lagi untuk entry posisi buy, di mana low valid kita saat ini berada di zone ini. Oke, jadi seperti ini teman-teman untuk potensi pergerakan pada Euro USD yang bisa kita pantau di minggu depan ya. Ingat teman-teman ya, no konfirmasi, no entry. Tujuannya adalah supaya kita tahu di mana area yang bisa digunakan. Kalau saat ini harga masuk di zone ini belum terkonfirmasi, tidak menutup kemungkinan harga bisa terkonfirmasi setelah open market di hari Senin minggu depan, teman-teman ya. Tapi perhatikan kembali, di mana di sini ada trendline. Ketika ini ditembus body break, nah inilah yang berpotensi harga membuat kenaikan. Itu merupakan salah satu konfirmasi yang bisa kita pakai ketika breakout trendline. Tinggal kita menunggu area entry-nya, biasanya itu masuk lagi ke trendline, karena trendline atasnya ini akan menghalangi harga kembali untuk turun. Jadi biasanya harga seperti ini teman-teman ya. Ya, inilah dua area entry yang bisa kita gunakan ataupun kita pantau di EURUSD buat minggu depan teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian teman-teman untuk trading plan di EURUSD ini. Menurut saya ini adalah momen yang bagus di akhir tahun